Kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, terus diusut. Terbaru, Kejaksaan Agung mengungkap nilai fantastis kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Sebelumnya, nilai kerugian negara yang ditaksir dari korupsi timah ini mencapai 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai 300 triliun rupiah. Angka fantastis ini berdasarkan hasil perhitungan Jampitsus Kejagung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP serta sejumlah ahli. Acara tunggal adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara timah. Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Di tempat yang sama, Kepala BPKP Yusuf Ateh menjelaskan, pihaknya turut ikut melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi timah. Menurut dia, BPKP mulai melakukan perhitungan berdasarkan adanya surat Kejaksaan Agung nomor 26/F2/FD2/11/2023 tanggal 14 November 2023. Dia memastikan BPKP telah prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk berdiskusi dengan para ahli. Dan pada hari ini kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Tadi setelah seperti yang disampaikan Pak Jaksa Agung, total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun dan nanti selengkapnya akan disampaikan oleh deputi saya, deputi investigasi dan tentu saja oleh Jaksa Agung Pidana Khusus. Diketahui Kejagung telah menetapkan total 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi timah. Beberapa tersangka lainnya suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois selaku perpanjangan tangan PT RBT, Direktur Utama PT Timah 2016 hingga 2021, Mokhtar Riza Palepita Brani atau MRPT, hingga Krezeris Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang ditetapkan tersangka. Para tersangka diduga mengakomodir kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung untuk mendapatkan keuntungan. Tersangka baru. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan tersangka baru tersebut merupakan Bambang Gatot Aryono atau BGA selaku ex-Dirjen Minerba Kementerian ISDM tahun 2015 hingga 2020. Dengan ditetapkannya BGA sebagai tersangka, kini total tersangka korupsi di kasus tersebut mencapai 22 orang. Satu orang diantaranya sebagai tersangka perintangan penyidikan, sementara untuk tersangka kasus perintangan penyidikan merupakan Tony Tamsil alias Aki atau Tete. Terbaru, Kejagung menyebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, nilai kerugian negara dalam kasus korupsi timah mencapai 300,3 triliun rupiah. Rinciannya yakni kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,85 triliun rupiah,
pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar 26,649 triliun rupiah dan nilai kerusakan ekologi sebesar 271,6 triliun rupiah.